Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Wulandari dari Pendidikan Ekonomi 2018 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak. Pengertian pajak. Yang pertama, pengertian pajak menurut Profesor Dr. Rahmat. Profesor Dr. Rahmat ini menjelaskan pajak adalah peralihan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin. Yang kedua, menurut Profesor Dr. PJA Adriani dalam Zain 2009, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan umum. Dan terakhir adalah menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang perpajakan. Selanjutnya adalah fungsi. Fungsi, manfaat, dan tarif pajak. Fungsi pajak. Fungsi budgeter. Fungsi budgeter ini disebut fungsi utama pajak atau fiskal, yaitu suatu fungsi di mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas negara secara optimal. Yang kedua itu adalah fungsi alat pengukur. Fungsi alat pengukur bahwa fungsi pajak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga adalah fungsi alat penjaga stabilitas, dan keempat adalah fungsi sarana redistribusi pendapatan. Selanjutnya adalah manfaat. Manfaat pajak. Manfaat pajak di sini adalah pajak memiliki manfaat yang sangat besar gitu untuk pembangunan di Indonesia. Dan selanjutnya adalah tarif pajak. Tarif pajak yang pertama adalah tarif pajak proporsional, yang kedua adalah tarif pajak progresif, dan yang ketiga adalah tarif pajak degresif. Yang keempat itu tarif pajak tetap. Keempat tarif ini berbeda. Yang pertama itu tetap tarif yang tetap atau sejenis. Yang kedua itu tuh tarif pajak yang dibayar semakin besar jika penghasilannya bertambah, dan yang ketiga pajak akan semakin menurun untuk pendapatan yang semakin meningkat, dan yang keempat itu adalah besarnya pajak dikenakan jumlah tetap dengan jumlah rupiah. Dan yang selanjutnya adalah perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Yang pertama itu adalah dasar hukum. Dasar hukum pemungutan diatur berdasarkan undang-undang. Yang selanjutnya itu adalah balas jasa. Balas jasa di sini tidak bisa ditunjukkan secara langsung. Adapun pada retribusi, balas jasa dapat ditunjukkan secara langsung kepada individu. Dan selanjutnya adalah objek pemungutan. Pemungutan dilakukan secara umum, artinya pajak berlaku pada setiap orang yang memenuhi syarat. Dan yang keempat itu adalah sifat dan sanksi. Yang terakhir adalah lembaga pemungut. Di sini ada asas pemungutan pajak. Yang pertama adalah equality, yang kedua adalah certainty, yang ketiga itu adalah convenience of payment, yang keempat itu adalah economic asas. Economic asas ini menekankan pentingnya prinsip ekonomi dalam pemungutan pajak. Yang ketiga itulah menekankan pentingnya kebijaksanaan. Dan yang kedua ini menekankan pentingnya kepastian pemungutan pajak. Dan yang pertama itu adalah menekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan tiap pajak. Selanjutnya di sini adalah sistem pemungutan pajak di Indonesia. Yang pertama adalah official assessment system, yang kedua adalah semi self assessment system, dan withholding system, dan yang terakhir adalah full assessment system. Dan terakhir ini adalah tata cara pemungutan pajak. Stelsel nyata. Yang pertama itu adalah pemungutan pajak baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun setelah mengetahui penghasilan sesungguhnya yang diperoleh dalam masa perpajakan. Stelsel anggapan. Dalam stelsel ini anggapan pemungutan pajak dapat dilakukan pada awal tahun pajak. Dan yang terakhir itu adalah stelsel campuran. Berlaku penggenaan pajak pada awal tahun yang didasarkan pada suatu kenyataan, sehingga menurut stelsel ini akan terjadi perhitungan kembali untuk menentukan masalah kelebihan atau kekurangannya pajak. Terima kasih pematerian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.